Hai pribadi, hari ini aku mau baca lanjutan dari Arkantara, yaitu dari author Fafai. Nah, kemarin kan 2 kehidupan baru, ini 3 hukuman bersama. Akperos Gen 1, Arkantara Bonadol as Arkantara Reinan. Happy reading. 2 hukuman bersama, ini 3 ya. Masuki hari kelima, pasangan suami istri itu menjalani rumah tangganya yang penuh dengan keabsurdan. Ada aja hal-hal gila setiap harinya. Seperti saat ini, 2 pasangan suami istri itu tengah berdiri di bawah teriknya matahari dengan tangan yang hormat dan kepala yang menongak ke arah bendera. Apalagi jika bukan dihukum semuanya karena laki itu sengaja menyeting alarmnya agar Syara bangun terlambat. Masa bodoh dengan dirinya sendiri. Toh dia juga sudah biasa dengan hukumannya seperti ini. Tidak seperti gadis yang ada di sampingnya ini yang selalu mengutamakan kedisiplinan. Ini semua gara-gara lo tahu nggak ga? Coba aja lo nggak sembarangan setting alarm gue. Pasti nggak bakal kejadian kayak gini kan? Syara mendorong bahu Arga. Telinga Arga serasa panas kalimat itu dari tadi keluar dari mulut gadis ini. Lo udah ke 99 kali bilang kayak gitu. Nggak capek apa tuh mulut, tinggal laksanain hukuman aja pakai ngoceh dulu. Apa kata orang kalau Syara Jehani mantan wakil ketua OSIS dihukum seperti ini? Rusak nama gue yang udah gue susun baik-baik. Syara menatap Arga sinis. Coba dengan pakaian orakan itu menirukan omongan Syara. Bener-bener ya, pengen nimbuk rasanya. Panas tahu gak? Lo mah emang pakai topi bisa ketutupan, sedangkan gue. Syara merosotkan bahunya pertanda lelah. Lo ngadain gue buat pinjemin topi gue ke lo, tapi sorry, topi gue terlalu berharga buat dipinjemin ke lo. Ucap Arga kelihatan menyebalkan. Syara menatap Arga sinis. Gue nggak butuh dan gue nggak ada niatan ngodain lo sedikit pun. Duduk sana. Syara menolakkan kepalanya ke arah Arga. Cari mati nih anak. Nggak bakal ketahuan. Sekarang waktunya jam pelajaran. Jarang Bu Betty keluar buat ngecek anak-anak Badung. Syara menggeleng pelan. Lebih baik ya dihukum daripada kena amukan maut Bu Betty. Katanya lo capek. Sana duduk biar gue awasin dari sini. Kalau Bu Betty nanti lewat, lo juga ikut duduk ya. Nggak, gue tetap mau lanjutin hukuman gue. Kalau gue ikut lo duduk terus nggak ada yang ngawasin sekitar, dan kalau tiba-tiba Bu Betty nanti muncul, yang ada 2 kali lipat hukuman kita, ujar Arga. Bahkan cowok itu masih di posisinya yang sama, menolak ke atas menatap bendera merah putih yang berkibar. Kalau dihukum, gue juga dihukum. Gue di sini juga salah masuk sekolah terlambat, dan sebagai mantan wakil ketua OSIS yang baik hati dan bijaksana, gue bersedia melakukan hukuman sepanas ini. Syara menangkan kepalanya, membiarkan wajahnya terpapar matahari. Katanya lo capek. Syara mengangkat bahunya acuh. Yang paling penting ia tidak ketahuan oleh Bu Betty jika Syara malah enak-enakan duduk dan tidak bisa menjalankan hukumannya. Bisa-bisa habis dia di tangan sang monster SMA Merpati. Syara menongakkan kepalanya saat merasakan wajahnya tak lagi terkena sinar matahari. Ternyata itu tangan Arga. Arga sengaja menutupi kepala Syara dengan telapak tangannya yang cukup kekar. Ini dengan satu alasan yang tidak masuk akal Arga melakukan ini. Biar lo gak kemanasan, gue gak mau lo nanti jadi hitam, dekil kayak gembel. Apa kata orang nanti kalau Arga sang ketua geng Akperos dan bad boy ternama di sekolah Merpati punya istri gembel kayak lo. Syara menahan nafasnya sejenak. Ia memejamkan matanya lalu membukanya dengan perlahan. Mukanya sedikit memerah menahan amarah. Tangan Syara terangkat dan detik berikutnya ia menghempas kencang tangan Arga yang menutupi kepalanya. Syara pergi dari situ, dan tak lupa sebelum ia pergi ia menendang kencang betis Arga membuat suara rintihan kecil keluar dari mulut laki-laki itu. Setan, sakit, jing. Arga mengucap betisnya yang terasa ngilu akibat tendangan maut dari Syara. Saat ini, keempat pria yang diketahui bagian dari geng Akperos itu tengah berbincang di markasnya. Tidak hanya mereka saja, di sana masih ada banyak lagi anak-anak Merpati dan yang juga termasuk anggota Akperos. Katanya sih membahas masalahnya dengan geng sebelah yang berulah kembali. Bisa-bisanya si Baron keroyok Alden apa Aiden sih? Siko memukul meja yang ada di depannya. Sekarang Alden di mana, Zik? Tanya Arga, tak ada raut bercandaan dari wajahnya. Siko menoleh. Ada di rumah sakit Cendana. Gue kemarin kesana sama Johan. Gila banget si Bara, bisa-bisanya gitu main belakang, decak Johan terheran-heran. Berapa orang yang
Berapa orang yang royok Alden? Tanya Andre. Cowok pendiam itu tidak pernah bercanda sekalipun. Yang gue lihat tadi ada sekitar 15 orang, saut Bima. Bima ini masih satu angkatan dengan Arga. Juga termasuk anggota dari Akperos. Gimana gak mau samperin ke sana? Saran gue kita ke sana aja, soalnya mereka makin dibiarin malah makin menjadi. Kesel gue gak, banyak anak-anak dari SMA kita yang jadi sasaran dia. Ujar Siko yang meneguk kapus minuman sudahnya. Haus bang. Arga berdiri dari duduknya kemudian menyambar rokok serta penselnya. Atur aja waktunya, gue udah capek urusin manusia babi kayak dia. Arga duduk seorang diri di atas rooftop. Wajahnya ia telungkupkan di telapak tangannya. Bajunya yang berantakan dan nasi yang ia longgarkan. Arga terlihat sangat frustasi. Memikirkan salah satu anggotanya yang sedang berjuang di rumah sakit membuat dirinya merasa bersalah. Ia sebagai pemimpin seharusnya bisa menjaga anggotanya. Mau bolos lo ya. Arga menolehkan kepalanya begitu telinga tajamnya mendengar suara cempreng khas perempuan yang tak lagi asing di telinganya. Cowok itu menghela nafasnya kasar. Setan lagi yang datang. Ngapain lo? Tanya Arga jutek. Ikut gue lo, bisa dihitung lo bolos hari ini berapa kali. Syara menarik kerah baju Arga namun cowok itu tak kunjung bangun dari tempat duduknya. Suka banget kayaknya lo hukum gue. Arga menjentikan jarinya kemudian menatap Syara penuh curiga. Atau jangan-jangan Syara mengerutkan dahinya. Mau apa nih anak? Jangan-jangan suka lo ya sama gue. Syara membelalakan matanya. Mimpi lo ketinggian dukung bangun. Gadis itu menjinta kencang kepala Arga. Arga menatap Syara dengan tajam. Cowok itu menghempas tangan Syara dari atas kepalanya. Dosa bego, lo istri gue. Geli gue gak berhenti lo bilang suami istri lagi. Setelah mengatakan itu lantas Syara melenggang meninggalkan lantai rooftop. Berduaan terlalu lama dengan Angga sungguh tidak baik untuk kesehatan otaknya. Arga itu stres, Arga itu jahil, dan Arga dengan segala karakter songongnya. Gue buntingin mampus lo, gumam Arga mengusap kepalanya yang sakit akibat citakan maut dari tangan istri maksudnya tangan Syara. Minum Syar, mau kalau lo cek amat dari tadi. Nggak dikasih uang jajan lo sama suami lo, ucap kayak sahabat Syara. Diem ge, suami gue pelit. Saat Syara cepat matanya masih fokus menatap handphonenya. Syara dan Ge saat ini tengah di kantin. Atas permintaan Syara kepada Gea untuk menemaninya menunggu Arga. Sudah hampir 30 menit yang lalu setelah bel berbunyi, namun Arga tak kunjung memunculkan batang hidungnya. Ingin rasanya Syara meneriaki Arga sekencang-kencangnya. Manusia itu apa tidak tahu dengan arti kata menunggu. Menunggu itu tidak enak, apalagi yang ditunggu tidak tahu diri. Gea terkekeh pelan. Pelit apanya sih Syar? Arga black card punya, ATM ada 3, rumah lantai 3, mobil Alphard ada, motor ninja ada, fasilitas semua yang lo pikirin gak sesuai sama kenyataan. Potong Syara cepat membuat Gaya mengatupkan bibirnya. Sama istri pelitnya, nangujubilah. Pacar luarnya doang, dalamnya makere, ucap Syara berhati membuat Gaya tertawa terbahak-bahak. Gak lo kasih jatah sih, makanya jadi pelit, ucap Gaya membuat Syara sontak menghentikan aktivitasnya. Jatah apa maksud lo? Tanya Syara bingung. Itu pulang temenan sama dia bikin otak lo patah. Potong Arga yang langsung menarik pergelangan tangan Syara. Panjang umur lo gak, habis gue gibahin tadi sama istri lo, jadi bener gak lo itu orangnya pelit? Jadi bener gak lo itu orangnya pelit? Gaya, kata Syara geram, tidak bisa apa sahabatnya ini mengontor mulutnya dulu. Siapa yang bilang gue pelit? Tanya pelit Arga dengan tampang khasnya yaitu songong. Istri, gak ayo pulang, cucian di rumah juga numpuk. Potongan Syara cepat mengalihkan topik ya. Ia tidak mau semakin panjang lebar. Oke, gue pulang duluan. Lo tega biarin gue pulang sendirian? Tunjuk dia pada dirinya sendiri. Dan jangan lupakan wajah memelasnya yang buat Syara ingin meramasnya. Terserah lo, mau lo pulang rangkak, nggak peduli gue, kayak gue pulang duluan. Oh, dan satu lagi, jaga mulut lo kalau gue bicara sama Arga, ucap Syara dan akhiri bisikan pelan di telinga Gea. Sesuai pulang sekolah tadi, kedua manusia itu sekarang tengah ribut di dalam mobil mempermasalahkan tentang Arga yang sempat digibahi oleh Syar. Arga tak terima jika dirinya dibilang pelit oleh Syar, sedangkan Syara menentang dengan keras. Bener apa adanya menurut Syar, Arga itu kikir. Bener ya, lo gibahin gue di belakang. Kalau gibahin lo di depan itu langsung di depan lo langsung, itu namanya bukan gibah tapi nyindir. Syara tak mau kalah. Mereka menatap Syara datar. Selanjutnya ia tak mau menyati lagi. Berdebat dengan Syara memang sangat lelah. Di antara mereka berdua tidak ada yang mau kalah.
Kalau gibahin lo di depan lo langsung itu namanya bukan gibah tapi nyindir, saut Syara tak mau kalah. Arga menatap Syara datar. Selanjutnya ia tak mau menyati lagi. Berdebat dengan Syara memang sangat lelah. Di antara mereka berdua tidak ada yang mau kalah. Ibarat Syara itu Rosi, sedangkan Arga itu Lorenzo. Gas terus. Mau mampir ke supermarket gak? Tanya Arga. Nggak usah, di rumah masih ada bahan makanan banyak. Mubazir kalau beli lagi. Ya udah, ada untungnya juga sih, biar hemat pengeluaran. Syara menatap Arga jengah. Tidak salah dirinya mengatakan jika laki-laki ini pelit. Ini namanya bukan ini yang namanya Sultan. Gumam Syara seraya menatap Arga dari bawah hingga atas. Keduanya tak saling menyoroti perkataan lagi. Tidak ada yang buka suara lagi. Keduanya saling diam dalam keheningan. Entah bingung membahas topik apa atau entah malas membuka suara. Arga membelokkan mobilnya saat sudah sampai di pekarangan rumahnya. Cowok itu menolakkan kepalanya menatap Syara yang bersandar pada kaca mobil. Arga tersenyum miring. Kayaknya kalau dikerjai asik. Rem mendadak lalu kepala Syara menghantam kaca. Tidak. Arga menggelengkan kepalanya kuat. Bisa-bisa dia digugat cerai. Tanpa mengatakan kata-kata lagi, Syara segera melepas sabuk pengamannya, kemudian menyambar tas sekolahnya, lalu melenggang keluar memasuki rumahnya. Benar-benar nikah sama setan gue. Ucap Arga. Nah, itu deh guys, gimana sama Argantara hari ini. Oh ya, sorry the morning nih kalau misalkan tadi banyak kayak ngulang 2 kali atau yang lain sebagainya ya. Nah, ini buat kalian bisa mampir sendiri, nanti aku akan kasih linknya in description box, oke? Dan jangan lupa kalian komen untuk pengen tahu nextnya, atau mungkin kalian mau ingin baca cerita aku, atau kalian pengen aku baca cerita kalian atau cerita tentang cerita-cerita favorit kalian, boleh deh di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih linknya, oke? See you next time, love you all.